Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ari Kurnia Juta SPDI, NIM 20246100437. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di MTS Swasta 02 Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam batch 1 LPTK IAIN Loksmawe tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan mengambil tema pada bab 3 di kelas 7, yaitu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak Umi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Umi memulai pelajaran, kita cek kehadiran dulu. Ya. Nanti Umi Airin Dwi Arianti, Angelina Triliani, Elvia Dwi Francisca, Laura Angeli, Mareta Purnamasari. Sekarang Umi mau ini ya, mau cek konsentrasi kalian. Kita mau briefing dulu. Masih ingat SDK yang sudah kita pelajari kemarin? SDK-nya tepuk ya. Kalau Umi bilang tepuk 1, kalian tepuk ya. Lalu kalau tepuk 2 kali tepuk ya. Mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Bagus ya, berarti konsentrasinya sudah pas hari ini. Jadi sekarang sebelum mulai pelajaran, anak Umi boleh cek dulu di mejanya masing-masing apakah sudah bersih atau masih ada sampah berserakan, boleh dibersihkan dulu. Bersih nih. Bukunya sudah ada di meja semua? Sudah. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca surat pendek. Ya. Hari ini kita membaca surat pendek Ad-Duha. Boleh dipimpin oleh Febri. Yuk. Ad-Duha ya. Mulai dari ta'awuznya dulu. Ya, 1, 2, 3, mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Kita mulai ya pelajaran hari ini. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang biografi siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ya, biografi hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebelum kita memulai materi yang baru, Umi akan bertanya tentang pelajaran kita minggu yang lalu. Coba Umi mau kasih pertanyaan ya. Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Oke? Ya. Ada yang masih ingat nama lengkapnya Umar bin Abdul Aziz? Boleh angkat tangan? Ya, Bayu, silakan.
Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Ya, benar ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bayu. Ya, pertanyaan kedua. Nanti yang tahu langsung angkat tangan cepet-cepet ya. Umar bin Abdul Aziz merupakan keturunan dari seorang khalifah, Khulafaur Rasyidin. Nah, siapa Umar bin Khattab ini keturunan dari Khalifah Khulafaur Rasyidin siapa? Bernama siapa? Ayo, coba angkat tangan, siapa yang tahu? Umar bin Khattab. Ya, benar nggak? Ya. Pertanyaan ketiga. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi seorang gubernur, sebelum dia diangkat menjadi khalifah, dia terkenal sebagai sosok atau mempunyai sifat yang bagaimana? Ada yang tahu? Sudah kita jelaskan minggu kemarin? Boleh katakan? Boleh? Marenta? Dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat, dan pemerintahan. Ya, nanti terkenal dengan adilnya ya. Ya, boleh tepuk tangan untuk mereka. Pelajaran minggu kemarin kalian masih ingat ya? Oh iya, satu lagi. Pertanyaan terakhir itu tentang yang cowok udah satu ya. Pada saat Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi seorang khalifah, dia terkejut. Nah, apa kata-kata yang diucapkan Umar bin Abdul Aziz ketika dia diangkat menjadi seorang khalifah? Ayo, kelompok sini yang mana? Boleh, Fikri. Ya. Umar mengatakan bagaimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena aku tidak menghendaki jabatan khalifah. Ya, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena dia terkejut dan menganggap bahwa jabatan khalifah itu adalah sesuatu yang susah untuk dilaksanakan. Baiklah, kita akan memulai materi kita hari ini dengan mengetahui tujuan pembelajaran kita yang akan dilaksanakan hari ini. Nah, yang pertama ini yang satu, tujuan pembelajarannya adalah menghayati nilai-nilai mulia yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, menunjukkan perilaku sederhana sebagai implementasi dari pemahaman mengenai sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Lalu yang ketiga, memahami sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam bentuk tulisan dan lisan. Nah, nanti kita akan ada diskusi ya untuk memenuhi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini akan memberi ini yang tadi ya, sudah kita pelajari. Nah, usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang pertama, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz berfokus pada kesejahteraan rakyat. Nah, karena Umar bin Abdul Aziz ini sangat memikirkan nasib-nasib rakyatnya, terus kesejahteraan rakyatnya. Lalu yang kedua, adil dan bijaksana. Nah, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, dia memang terkenal sebagai orang yang adil dalam seluruh kebijakan-kebijakan yang dia laksanakan untuk memajukan pemerintahannya. Lalu yang ketiga, ada rendah hati dan zuhud. Nah, Umar bin Abdul Aziz, walaupun dia seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz hidupnya sangat sederhana. Contohnya saja, di rumahnya itu Umar bin Abdul Aziz itu menggunakan 2 lilin. Untuk apa 2 lilin? Lilin yang pertama Umar bin Abdul Aziz itu untuk digunakan untuk kehidupan pribadinya. Dan lilin yang kedua itu digunakan untuk mengerjakan pekerjaan pemerintahannya. Nah, bayangkan, seorang khalifah
hanya menggunakan lilin sebagai penerang dalam rumahnya. Bagaimana tidak zuhud seperti itu ya. Lalu yang ketiga, amanah dan bertanggung jawab. Nah, Umar bin Abdul Aziz sangat bertanggung jawab dengan jabatan yang ia terima. Contohnya, dia menggunakan harta pemerintahan itu, diolahnya dengan baik di dalam Baitul Mal, kemudian diberikannya kepada fakir miskin, kemudian pengolahan zakatnya hingga masyarakatnya itu tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Saking sejahteranya kehidupan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi nggak ada lagi masyarakat yang kekurangan. Mereka itu sudah sejahtera. Lalu mementingkan pendidikan. Umar bin Abdul Aziz itu mengutamakan pendidikan untuk masyarakatnya dengan apa? Dengan mendirikan madrasah-madrasah secara gratis. Lalu ada membangun ketahanan keluarga. Terus yang terakhir, memprioritaskan keadilan. Jadi kalau zaman Umar bin Abdul Aziz, kalau yang salah walaupun itu saudara kandungnya, pejabat tetap harus dihukum. Tidak ada dia pejabat tapi ketika dia salah itu tidak dihukum. Semuanya dihukum sesuai dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian apa lagi yang kita bahas? Nah, sekarang untuk melanjutkan materi kita hari ini, kita mendengarkan video dulu. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah Umayyah, pemerintah dari tahun 717 hingga 720 Masehi. Dia dikenal salah satu khalifah yang sangat dihormati karena kebijakan reformasinya yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan berlandasan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan beberapa hal mendukung, memikirkan, dan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, kebijakan reformasinya mendapatkan pengakuan dan dianggap sebagai contoh pemerintahan yang baik dalam sejarah Islam. Umar bin Abdul Aziz meninggal pada tahun inspirasi dalam tradisi Islam dan kehidupan yang sangat baik. Setelah Sulaiman bin Abdul Malik meninggal, Umar bin Abdul Aziz dibaiat menjadi khalifah sebagaimana telah diwasiatkan. Meski demikian, Umar bin Abdul Aziz tidak mengingkari pembaiatannya sebagai khalifah. Umar bin Abdul Aziz kemudian mengumpulkan orang-orang di masjid untuk salat bersama, lalu menyampaikan bahasa keberatan atas pemangkatan sebagai khalifah. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dalam pidatonya Umar bin Abdul Aziz berkata, "Wahai manusia yang ada di sini yang saya hormati, saya Umar bin Abdul Aziz telah diuji untuk mengemban berat tugas ini tanpa dipintai pendapat, permintaan dari saya atau musyawarah kaum muslimin. Maka sekarang ini saya membatalkan baiat yang kalian berikan kepada diri saya ini, dan untuk selanjutnya pilihlah khalifah yang kalian sukai." Namun orang-orang yang telah ia kumpulkan tetap memilihnya sebagai khalifah. Lalu Umar bin Abdul Aziz pun memberikan perintah pertamanya sebagai khalifah dengan meminta orang untuk bertakwa dan untuk tidak menyukai dunia dan untuk menyukai masyarakat. Umar bin Abdul Aziz berhati. Abdul Malik berkata, "Apakah engkau istirahat sebelum memberikan hak yang berapa di jalan curang?" Umar pun menjawab, "Putraku, tadi malam ayah begadang untuk mengurus urusan paman, dan nanti pada waktu tidur saya akan sholat bersama orang-orang, insya Allah akan mengembalikan hak yang diambil secara curang." Abdul Malik
kesuksesan sejumlah prestasi yang dicapai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi ya, kita sudah nonton video tentang Umar bin Abdul Aziz. Supaya pembelajarannya lebih kita pahami. Nah, sekarang Umi mau bagi kelompok ya. Nanti Umi mau bagi 3 kelompok ya. Satu kelompok isinya ada yang 4, ada yang 5 ya. Satu kelompok ini kelompok 1 ya, sebelah sini. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Ada 3 kelompok. Nah, setiap kelompok boleh main 1 orang untuk mengambil materi yang akan dibahasnya. Boleh. Maju 1 perwakilan. Kelompok ini dulu, boleh. Siapa dulu? Ya. Boleh. Kelompok 2. Siapa yang mau ambil? Sesuai dengan yang sudah dibagi ya. Kelompok 3 siapa? Nah, di dalam kertas itu sudah ada materi yang akan kalian bahas bersama-sama dengan kelompok kalian masing-masing ya. Silakan kalian membuat resume atau pembahasan mengenai materi yang sudah Umi bagikan. Boleh, sekarang silakan dimulai. Ya. Tetap yang ini ya, yang sudah dibuat sama yang ini mana? Ayo dan dulu. Ini sama. Sudah belum ya? Masih? Kelompok 3 ya. Ini sudah siap? Belum, silakan. Lanjutkan dulu ya. Baiklah anak Umi, apa sudah siap kelompoknya? Sudah. Ya, nanti kita presentasi ya. Kelompok mana yang mau maju duluan? Nah, boleh. Kelompok 1 ya, silakan maju ke depan.
Boleh semuanya nanti ini ya, biar kita sama-sama kasih yang dipelajari tadi sama teman-temannya. Siapa yang namanya dulu? Siapa dikit? Ya, ada. Sama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Alfia Dwi Francisca, Laura Angeli, Kainan Febri Herpito, Fikri Cahyo Saputro ingin menyampaikan tentang kebijakan dalam bidang keagamaan antara lain adalah: 1. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Hadis. 2. Menerapkan hukum secara serius dan sistematis. 3. Mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar seperti Hasan Al-Basri dan Sulaiman bin Umar. 4. Mengaktifkan kepada Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri mengumpulkan dan menulis hadis. Itulah tadi prestasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap ada yang maju itu tepuk tangan lagi nggak ya? Ya, 1, 2, 3. Lagi. Itulah tadi prestasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan kembali ke tempat duduknya ya. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan ya. Ini geser dikit aja. Ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang peran dalam bidang politik dan pemerintahan antara lain adalah: Airin Dwi Arianti, Angelina Sriani, Muhammad Bayu Irawan, Fadil Badirasa ingin menyampaikan tentang kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan. Lain adalah: 1. Penerapan prinsip politik yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan yang lebih utama dari segalanya. 2. Melihat secara langsung cara kerja para gubernur dengan cara mengirim utusan ke berbagai negeri. 3. Mengingati gubernur yang tidak dapat menjalankan agama dan bertindak zalim terhadap rakyat. itulah tadi dari presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai silakan. Kelompok terakhir sudah siap belum? Ya. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Sini dikit ya, biar tidak semua sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Fatmawati, Nurul Badriah, Oktaviantri, Enang Yang Saputra, dan saya Marieta Purnamasari ingin menyampaikan tentang kebijakan dalam bidang ilmu pengetahuan antara lain adalah yang akan dibacakan oleh teman saya Fatmawati. 1. Menciptakan perdamaian yang dilandasi ajaran Islam. 2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Melindungi hak asasi manusia. 4. Menyusun undang-undang tentang pertahanan yang akan dilanjutkan oleh Putra. 5. Membangun tanah pertanian lengkap dengan pengairan. 6. Membangun masjid-masjid sebagai syair Islam. 7. Menyediakan dana khusus untuk menolong orang-orang miskin. 8. Melakukan pembukuan terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi diskusi kelompok kami yang telah dibacakan oleh Fatmawati dan Putra.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah diskusi kita sudah berjalan lancar. Bagaimana? Sudah paham semua? Bagaimana? Sudah paham semua? Sekarang kita mau Umi mau simpulkan. Siapa yang bisa membantu Umi menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Boleh? Angkat tangannya. Siapa yang mau membantu menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Boleh, Airin? Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Selama kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, umat Islam mengalami kejayaan dan kemajuan, terutama dalam hal peningkatan kualitas ekonomi yang drastis. Karena Umar bin Abdul Aziz memerintah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, benar sekali ya. Umar bin Abdul Aziz itu dia memerintah sangat berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kita dapat banyak belajar tentang kepemimpinan dan keadilan dan kasih sayang dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kita juga bisa melihat Umar bin Abdul Aziz itu dalam memimpin itu dia memimpin dengan kelembutan, pemaaf, sehingga berhasil mendatangkan kedamaian, menimbulkan rasa aman bagi rakyatnya, serta yang paling penting itu kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan juga pembukuan hadis yang bisa menjadi pedoman kedua untuk umat Islam sampai saat ini. Itulah tadi pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu atau pelajaran yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri. Oh ya, boleh kita tepuk tangan dengan pelajaran kita hari ini ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergantian pulangnya. Dari depan dulu, dari sini, dari sini. Oke.